Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Eh, ini sebenarnya saya nervous juga loh, ketemu sama teman-teman setelah sekian lama ya. Sebenarnya cukup lama juga saya apa istilahnya nggak ketemu sama teman-teman gizi nih, Mbak Melisa gitu. Terus ada Bu Susi juga, ada Bu Susi juga, Bu. Salam hormat, Bu. Ya, jadi hari ini saya akan membawakan materi tentang pola asuh ya, Mbak Melisa, seperti yang diminta oleh teman-teman panitia gitu. Oke. Sebelum mungkin saya mulai, nanti mungkin saya minta tolong Mbak Melisa, kalau misalnya nanti suara saya mungkin nggak kedengeran atau mungkin ada gangguan teknis di tengah, saya langsung di-cut aja, langsung dicolek aja, nggak apa-apa. Terus atau ini kan ada hal-hal yang kita di luar kontrol kita ya, kayak misalnya jaringan internet atau apa. Kalau misalnya tiba-tiba saya kepental, saya minta waktu sebentar untuk ganti jaringan apa namanya, supaya saya bisa masuk lagi gitu. Gitu, Mbak Melisa, saya izin share screen ya. Siap, silakan. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat? Ya, sedang dalam proses. Oke. Ya, sudah terlihat. Ya, baik. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, sebelum materi dimulai, mungkin saya mau disclaimer dulu bahwa materi yang saya sampaikan hari ini tidak berkaitan dengan merek atau produk atau institusi manapun. Jadi saya benar-benar terlepas dari itu, dan materi yang saya bawakan hari ini adalah saya ambil dari berdasarkan rujukan nasional atau rujukan internasional dan juga hasil-hasil penelitian dan artikel jurnal penelitian yang terpercaya dan punya validitas dan reliabilitas tinggi, seperti itu. Begitu. Baik, kalau di poster ya, Mbak Melisa, saya membawakan pengasuhan terbaik untuk anak gitu. Tapi sebenarnya di sini saya mau mengkaitkan dengan penanaman kebiasaan sehat pada anak, makan sehat pada anak ya. Ini ketinggalan nih, makan sehat pada anak, walaupun sebenarnya nanti tidak hanya kebiasaan makan sehat saja yang bisa ditanamkan, diterapkan, tapi juga kebiasaan sehat lainnya, seperti kalau di masa pandemi sekarang mungkin protokol kesehatan atau PHBS dan sebagainya gitu. Oke. Ya, saya dari SCCDRC ya. Ini nanti teman-teman bisa membaca sendiri karena materinya dibagikan gitu. Jadi kami adalah center atau resource center pendidikan dan pengembangan anak usia dini gitu. Jadi kita mengumpulkan praktek-praktek baik, penelitian-penelitian tentang pendidikan dan pengembangan anak usia dini, dan ini adalah layanan-layanannya yang ada di kami. Banyak ya layanannya ya, gitu. Pak. Iya, kami juga membuka kesempatan teman-teman untuk mengunjungi perpustakaan atau mungkin ingin konseling pengasuhan dan tumbuh kembang, dan juga training, workshop, dan magang, kunjungan atau observasi boleh gitu. Baik, nanti untuk lebih jauh bisa kepoin di websitenya ya, teman-teman. Di kiri bawah itu ada www.sccdrc.org.id. Baik. Kita masuk ke materi. Saya mohon izin untuk memulainya dengan salah satu African Proverbs. Jadi sebuah peribahasa Afrika bahwa it takes a village to raise a kid gitu. Jadi maknanya adalah, kenapa saya ambil Proverbs ini, karena maknanya adalah butuh seluruh seluruh elemen masyarakat untuk mengasuh atau membuat anak tumbuh sehat, tumbuh dan berkembang dengan sehat. Seperti itu. Nah, masalahnya adalah masih banyak
yang merasa bahwa pengasuhan itu adalah urusan personal gitu. Anakku ya anakku gitu, anakmu ya anakmu. Itu bisa benar, bisa juga kurang tepat. Karena sebenarnya pengasuhan adalah urusan kita bersama. Kalaupun misalnya belum menikah, belum punya anak, tapi kita berinteraksi dengan anak, kita bisa mengasah kemampuan kita dalam pengasuhan saat bertemu dengan anak-anak. Mungkin teman-teman di gizi kesehatan saat apa istilahnya pengabdian masyarakat ya, KKN atau saya nggak tahu istilahnya sekarang masih itu nggak? Gitu. Masih ada. Mungkin masih ya, Mbak Melisa ya. Pengabdian masyarakat masih ada. KKN. Pengabdian masyarakat. Nah, iya mungkin saat ketemu saat harus masuk ke PAUD memberikan edukasi gizi atau misalnya mungkin saat bertemu dengan ibu hamil yang kita berikan apa konsultasi gitu. Kalau dulu tuh saya ada GDDK itu harus mencari ibu hamil, ibu menyusui gitu kan, otomatis harus bertemu dengan keluarganya, ada anak-anaknya juga. Nah, disitulah apa namanya kita bisa mengasah atau bisa menerapkan ilmu parenting juga gitu. Jadi parenting itu tidak hanya untuk dari ibu ke anak saja gitu, tapi juga kita ke keponakan. Saya kebetulan juga mengasuh 2 keponakan ya, ke keponakan atau mungkin ke anak tetangga. Walaupun sekarang lagi pandemi ya, jadi harus dibatasin banget untuk interaksi dengan di luar karantin bubble kita. Seperti itu. Jadi itu yang saya tekankan adalah bahwa kita butuh apa ya? Kita butuh sebuah komunitas. Iya, banyak orang butuh sebuah komunitas, bahkan negara gitu, keterlibatan negara untuk mengasuh atau supaya tumbuh kembang anak itu bisa berjalan dengan optimal gitu. Gitu. Jadi siapapun yang merasa peduli dengan anak-anak, senang dengan anak-anak, itu terlibat dalam pengasuhan dan memahami pengasuhan, dia pasti tahu bagaimana caranya berinteraksi dengan anak dengan tepat, gitu. Oke, itu saya awali dengan itu, tapi sebenarnya saya mau memulai cerita ini dari hak anak ya. Saya kalau misalnya cerita tentang sejarah hak anak ini panjang ya. Mbak Melisa, teman-teman semua, teman-teman bisa baca, tapi intinya hak anak ini baru mulai itu tahun 1919 gitu. Sebelum tahun 1919, anak-anak hidup dan mati anak-anak itu tergantung orang tuanya. Anak-anak sama sekali tidak dilindungi, tidak ada perlindungan anak-anak, terus anak-anak dipekerjakan dan seterusnya seperti itu. Sehingga akhirnya ada salah satu aktivis perempuan namanya Eglanty Jebb, dia pendiri Save the Children, itu dia yang kemudian ini apa ya istilahnya mempromot bahwa kita itu punya hutang sama anak-anak. Lihat, perang ini membuat anak-anak menderita gitu. Anak-anak kehilangan kesempatannya untuk hidup bahkan ya. Bahkan untuk mengenyam pendidikan, bahkan untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal itu, sehingga dia membuat manifesto atau pernyataan hak anak pasca Perang Dunia ke-1 itu seperti ini. Nah, kemudian manifesto itu diadaptasi, kok nggak bisa next, oh ini dia, diadaptasi menjadi Declaration of Rights of the Children pada tahun 1923 oleh Save the Children, terus diadaptasi lagi oleh LBB, lalu ini ada 10, ini jumlahnya pun ini ya berubah-ubah dari tadi 5, terus ini 10, lalu diadaptasi lagi oleh LBB. Waktu diadaptasi LBB belum berubah, lalu diadaptasi lagi oleh PBB. PBB itu menjadi 12, tapi sebenarnya intinya sama, memperjuangkan hak-hak anak, hak-hak yang esensial untuk anak gitu. Itu terus pada akhirnya tahun 89
terbentuk sebuah konvensi. Jadi semacam agreement antar negara-negara untuk berkomitmen dalam menjalankan persetujuan itu. Dalam hal ini adalah melindungi hak-hak anak gitu. Itu tahun 89 dan diratifikasi konvensi hak anak itu diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1990 gitu. Karena walaupun konvensinya itu diadopsi tahun 89 tapi dia punya kekuatan hukum yang memaksa itu baru tahun 90-an memang sampai tahun 90-an. Jadi lalu diratifikasi oleh Indonesia. Seperti itu sebenarnya sejarahnya. Nah, karena ada banyak sekali ya maksudnya poin-poin yang disebutkan itu jadi konvensi hak anak itu berisi 54 pasal yang dikelompokkan dalam 8 klaster yang sangat lengkap, mulai siapa anak itu sebenarnya, bahwa anak itu adalah yang berusia 0 sampai di bawah 18 tahun. Terus kalau usianya 18 tahun kurang sehari itu masih anak, begitu dia berulang tahun dia bukan lagi anak, seperti itu. Lalu prinsip-prinsip umum, hak-hak sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pengasuhan pengganti, kesehatan dan kesejahteraan dasar, di mana disinilah mungkin kita sebagai nutrisionis atau tenaga kesehatan berperan ya. Terus pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya dan langkah-langkah perlindungan khusus. Seperti itu. Nah, ini lebih lengkapnya ya, isinya dari 54 pasal itu mungkin teman-teman nanti bisa membaca, ini sangat detail, mulai ini siapa anak-anak itu, nih ini banyak sekali nih Mbak Melisa. Ini ada 54 gitu, dari 54 pasal itu ya. Nih, you have the right to legal help dan seterusnya ya, teman-teman nanti bisa baca. Nah, oke. Nah, dari banyak hak anak sebenarnya ada 4 pilar atau 4 prinsip hak dasar anak. Ini yang benar-benar dasar ya, sekali adalah yang pertama, hak untuk hidup. Hak untuk hidup ini adalah salah satunya adalah kebutuhan dasar untuk tetap sehat. Bukan salah satunya ya, memang seperti itu, karena kalau kita sehat kayak tadi Teh Dery bilang ya, mana yang dipilih antara sehat, soleh sama cerdas gitu. Pas pilihnya sehat dulu karena itu adalah hak yang paling dasar, hak anak yang paling dasar, bahwa hak untuk hidup. Jadi mengupayakan anak untuk tetap sehat seperti memberikan ASI eksklusif, terus memberikan MPASI yang sesuai dengan usianya, mengajarkan pola makan yang baik, itu adalah upaya supaya anak mendapatkan haknya untuk tetap hidup. Gitu. Terus yang kedua adalah hak untuk tumbuh dan berkembang. Yaitu distimulasi baik di rumah dengan diajak bicara atau misalnya mungkin diajak bermain, karena masih banyak yang memaksakan anak untuk belajar ya Mbak Melisa ya. Sebenarnya anak-anak itu memang tugasnya itu bermain gitu. Dari bermain itu justru mereka terstimulasi gitu, dan proses belajar menjadi lebih menyenangkan gitu. Jadi distimulasi, diberikan pendidikan, diajarkan literasi ada 6 ya, ada tidak hanya baca tulis hitung juga saja, tapi bagaimana memaknainya, setiap apa yang dia baca, apa yang dia hitung, apa yang dia tulis, apa yang dia lakukan itu dimaknai, itu namanya literasi. Itu terus yang lainnya, contoh lainnya adalah didukung minat dan bakatnya. Itu juga salah satu hak anak untuk terus berkembang sesuai dengan dengan potensinya gitu. Terus yang ketiga adalah hak untuk berpartisipasi. Di sini yang mungkin masih menjadi PR kita bersama ya,
teman-teman semua, Melissa, bahwa adanya budaya bahwa anak harus mendengarkan orang tua, terus anak harus manut dengan orang tua, itu akhirnya mengikis hak ini. Sedikit banyak mengikis hak ini karena banyak orang tua yang akhirnya ingin didengarkan tapi tidak memberikan kesempatan untuk mendengarkan anaknya. Seperti itu. Jadi hak untuk berpartisipasi atau mengungkapkan pendapatnya tentang hal-hal kecil atau mengungkapkan keinginannya, perasaannya itu adalah hak anak gitu. Dan sebelum hak untuk berpartisipasi sebenarnya ada hak yang perlu dipenuhi juga, yaitu hak untuk dilindungi, hak untuk merasa aman. Tidak mungkin dia akan berpartisipasi kalau misalnya dia tidak merasa aman, tidak merasa terlindungi gitu. Dilindungi dari apa? Dari kekerasan atau dari diskriminasi, begitu. Jadi kita perlu memastikan anak merasa aman, gitu. Nah, hak-hak ini dipenuhi dengan prinsip non-diskriminasi. Jadi tidak ada satu anak pun yang tidak mendapatkan hak ini. Jadi non-discrimination. Dari suku apapun, dari bangsa apapun, harus terpenuhi 4 hak dasar. Gitu terus, dan aksinya itu harus inline, harus sejalan dengan minatnya, dengan minatnya, dengan apa yang disenangi anak. Kenapa? Karena dengan suasana yang membuat anak nyaman, membuat anak senang, maka mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya tadi dan juga dapat berpartisipasi. Seperti itu. Nah, kalau membicarakan parenting, kalau saya setiap misi parentingnya, saya tuh selalu memberikan ilustrasi analogi ini. Sebuah gambar kereta api. Istilahnya, hak anak tadi adalah relnya. Hak anak tadi adalah rel tempat kereta api berjalan. Kereta api ini adalah sebuah keluarga yang di dalamnya ada ayah, ibu, dan anak-anak. Masinisnya ayah, komasinisnya ibu. Gitu. Tapi ya bisa juga bertukar, masinisnya ibu atau dan komasinisnya ayah. Intinya adalah dua peran ini sama-sama terpenuhi gitu, dan sama-sama take part di dalam pengasuhan gitu, dan anak-anak adalah penumpangnya gitu. Mungkin kalau untuk kasus yang single parents ya para single parent itulah yang menjadi masinisnya gitu. Terus mau kemanakah kereta ini? Karena pasti kalau sudah berjalan ada tujuannya. Nah, tujuannya adalah tujuan pengasuhan. Mau kita jadikan apa nih anak ini? Apakah saya pengen anak ini menjadi anak yang cerdas dengan kemampuan problem solving yang baik, gitu? Atau saya pengen anak ini jadi anak yang mandiri? Atau saya pengen anak ini menjadi anak yang soleh? Gitu. Jadi orang tua bisa memilih jalur apa saja untuk sampai di tujuan itu, tujuan pengasuhan itu, selama tidak keluar dari rel hak anak. Seperti itu. Ya, saya selalu menyampaikan ini supaya mudah dimengerti juga seperti apa positioningnya. Gitu. Nah, tentunya keluarga ini kan pasti saling berkomunikasi di dalam. Kita mau kemana nih? Kayak kita kalau misalnya naik bersama teman-teman dalam satu mobil, kita mau pergi ke satu tujuan, kita akan diskusi. Kita mau lewat mana nih? Gitu. Kita mau berhenti di mana nih? Gitu. Kita mau, dan seterusnya ya, mau apa itu dikomunikasikan dengan efektif. Maka komunikasi efektif juga menjadi kunci dalam perjalanan ini, perjalanan pengasuhan ini. Dan perjalanan pengasuhan ini sangat jauh tentunya dan banyak godaannya gitu, nggak mudah gitu, banyak godaannya. Tadinya pengen
ke satu tujuan, mau lewat barat, terus kayaknya enakan lewat utara deh. Kayaknya lebih singkat, lebih pendek gitu, lebih instan ya gitu. Jadi kita perlu ingat lagi tujuan pengasuhannya apa, dengan mengkomunikasikan kembali dengan pasangan atau dengan keluarga, dan juga jalan apa yang dipilih. Oke. Nah, ini adalah fungsi keluarga ya. Jadi di dalam keluarga, anak, saya di sini konteksnya anak ya, anak mendapatkan fungsi-fungsi ini, mulai belajar tentang agamanya, terus sosial, bagaimana caranya dia bersopan santun, sosial budaya ya, mau berperilaku dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga, lalu mendapatkan cinta kasih, mendapatkan perlindungan. Pasti semua setuju ya kalau misalnya saya bilang kita tuh paling nyaman kalau sudah di keluarga sendiri karena merasa terlindungi gitu. Jadi mau dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, tetap kita pulang ya, bukan pulang ya. Pulangnya tetap kembali ke keluarga, hanya keluarga yang menerima kita apa adanya gitu. Lalu fungsi reproduksi seperti hamil, menyusui, menstruasi dan seterusnya itu bisa dikomunikasikan juga dalam hal merencanakan keluarga gitu, seperti berapa jumlah anaknya, berapa jaraknya dan seterusnya. Lalu fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dia mendapatkan pendidikan tentang uang, lalu bagaimana cara mendapatkan uang, lalu bagaimana dia menghabiskan uang, dan juga fungsi perlindungan lingkungan. Jadi dia belajar tentang bagaimana caranya melindungi lingkungan, apa yang harus dia lakukan, mungkin memilah sampah, itu fungsi keluarga. Oke. Nah, di sini juga ada yang namanya parenting style atau gaya asuh atau pola asuh ya. Gaya pola asuh ketutupan. Oke. Gaya pola asuh ini adalah teori lama yang masih relevan sampai sekarang. Dia digagas oleh Diane Baumerin tahun 67. Jadi sebenarnya Diane Baumerin ini hanya menemukan 3. Authoritarian, autoritatif, dan indulgent. Indulgent ini istilahnya permisif. Ya, yang permisif. Lalu Macoby dan Martin itu saya lupa. Ini tahun 89. Tahun 89 itu menemukan neglectful. Dilihat dari mana karakteristik pola asuh ini? Dari 2 aspek. 2 aspek. Yang pertama adalah demanding dan responsif. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada 2 garis X dan Y ya istilahnya. Semakin ke atas, maka orang tua itu akan semakin demanding atau banyak tuntutan. Demanding itu tuntutannya, yang ke bawah ini tidak menuntut gitu. Lalu untuk garis yang melintang itu semakin ke kanan itu semakin responsif. Responsif itu artinya tahu kebutuhan anak, mengenal anaknya dan tahu apa yang dibutuhkan, dan semakin ke kiri kebalikannya, unresponsive gitu. Nah, pola asuh authoritarian itu adalah pola asuh yang punya, di mana orang tua itu punya tuntutan yang tinggi, tapi tidak melihat atau tidak responsif dengan anaknya. Seperti apa anaknya, dia tidak mengenal anaknya, seperti apa kemampuan anaknya, seperti apa kemauan anaknya, itu authoritarian. Yang dia pentingkan adalah apa yang dia mau. Seperti itu. Lalu untuk autoritatif adalah pola asuh yang responsif dan juga demanding. Jadi di mana orang tua itu punya tuntutan, tapi dia tahu, dia inline dengan dia mengenal anaknya gitu. Dia menuntut karena dia tahu anaknya mampu gitu. Jadi ini inline istilahnya, autoritatif.
Lalu yang ketiga ada indulgent atau di sini tuh permisif istilahnya ya. Permisif itu dia tidak demanding, orang tuanya tidak memiliki ekspektasi yang tinggi, tidak memiliki harapan atau tuntutan yang tinggi, tapi dia responsif sama anaknya. Anaknya mau apa, dia kasih. Anaknya dia tahu anaknya itu seperti ini. Dia hafal kebiasaan-kebiasaan anaknya. Dia sayang dengan anaknya dan dia tidak demanding, dia tidak ada tuntutan, dia ya udah biarin aja lah gitu. Dan yang terakhir adalah yang tidak memiliki tuntutan dan juga tidak responsif dengan anaknya, yaitu neglectful. Nah, lalu keempat pola asuh ini yang kemudian juga diadaptasi oleh BKKBN ya. Ini saya ngambil dari BKKBN. Ada 4 pola asuh, bahwa authoritarian itu adalah otoriter, indulgent tadi adalah permisif, lalu autoritatif tadi adalah demokratis, dan neglectful adalah diabaikan. Seperti itu. Jadi di istilahnya apa? Dikontekskan dalam bahasa Indonesia gitu oleh BKKBN. Nah, otoriter ini adalah yang memaksakan kehendak, terus ketat dengan aturannya karena dia mementingkan tuntutannya sendiri ya orang tua ini, dan juga seringkali memberikan hukuman fisik karena dia tidak responsif dengan anaknya. Dia tidak yang dia tahu adalah tuntutannya harus terpenuhi. Itu sebabnya kenapa anak-anak yang besar di keluarga yang otoriter dengan orang tua yang otoriter biasanya itu tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri, terus juga agresif, gampang marah, punya gangguan emosi ya, karena orang tuanya tidak mengajarkan seperti apa mengolah emosinya, mengelolanya. Terus juga sering bermasalah dengan teman karena sering marah tadi. Lalu permisif tadi ya, indulgent tadi tidak ada batasan. Anaknya mengerjakan sesuatu sesuai keinginannya, tidak ada tuntutan dan tidak mampu menolak keinginan anaknya saking responsifnya. Anaknya butuh apa? Penuhi. Anaknya mau apa? Penuhi gitu. Tapi dia tidak ada keinginan aku ingin anak ini menjadi sesuatu gitu. Itu permisif. Lalu demokratis, tetap menghargai kepentingan anak. Wah, ini saya banyak typonya nih. Namun tetap memberikan batasan gitu. Jadi tetap ada aturan, tetap ada kesepakatan, tapi menghargai karena dia responsif ya tadi teman-teman ya, karena orang tuanya responsif, dia tetap menghargai anaknya. Nah, biasanya orang tua yang demokratis ini tidak memberikan hukuman fisik, tapi ada yang namanya konsekuensi. Nanti kita bahas apa bedanya hukuman sama konsekuensi ya gitu. Lalu orang tua yang demokratis ini juga mendengarkan dan melibatkan anak karena mereka memang responsif gitu. Mereka pengen tahu dari sudut pandang anak itu seperti apa. Nah, yang terakhir adalah yang diabaikan, neglectful tadi. Jadi benar-benar tidak diabaikan keberadaannya, tidak bertanggung jawab dan ambil peran dalam pengasuhan dan tidak menetapkan aturan. Ini seringkali terjadi pada kehamilan-kehamilan yang tidak diinginkan, yang masih muda, lalu anaknya diasuh oleh neneknya begitu dan ibunya sendiri, kemudian neglect atau mengabaikan gitu. Ya, seperti itu 4 pola asuh. Nah, dari keempat pola asuh tadi memang yang paling mungkin yang paling mendekati, paling pas dengan pemenuhan hak anak itu adalah pola asuh yang demokratis. Di mana kalau menurut BKKBN itu menetapkan harapan yang masuk akal, ada aturan yang jelas, tapi juga konsisten gitu. Kenapa konsisten? Karena orang tua juga punya keinginan untuk anaknya gitu. Jadi dia akan terus konsisten gitu. Dan juga berpusat pada kebutuhan dan minat anak gitu. Karena responsif tadi. Dan ya pola asuh ini adalah yang paling tepat untuk menanamkan perilaku baik sesuai dengan konsep dan tujuan pengasuhan yang sudah direncanakan oleh orang tua. Pengen jadi apa, pengen seperti apa, itu
apa namanya, kan tidak ada ya orang tua yang mengharapkan anaknya menjadi, apa ya, hal-hal yang tidak baik gitu, kecuali memang dia benar-benar yang neglectful tadi, seperti itu. Mungkin dia tidak punya tuntutan, tapi juga, tidak mengharapkan hal yang buruk juga gitu, biasanya seperti itu, gitu. Jadi pola pola asuh yang demokratis ini, pas juga untuk menanamkan perilaku sehat, yang perlu ditanamkan pada anak di masa pandemi ini seperti, PHBS, makan sehat, penerapan protokol kesehatan gitu. Karena pola asuh demokratis ini dia selalu memberikan alasan untuk anak-anaknya. Ketika anak diberi ruang dan juga orang tua memberikan alasan. Kenapa kita harus tetap berada di rumah walaupun teman-temannya ada juga gitu. Teman-teman tuh juga bermain di luar, mungkin sering kali ya ada anak-anak yang di luar, tapi tetap kita istilahnya menahan anak kita tetap di dalam rumah. Kita perlu menjelaskan tentang konteks penyakit COVID itu seperti apa dengan bahasa yang dipahami anak-anak, seperti itu. Begitu salah satu praktek baik kami di sekolah Rumah Cita juga seperti itu. Jadi di awal-awal pandemi kami memberikan pemahaman tentang PHBS dan juga bagaimana kenapa harus sekolah di rumah, kenapa sekolahnya lewat laptop ya, karena itu yang menjadi pertanyaan anak-anak juga gitu. Terus ya orang tua dan guru terutama itu memberikan penjelasan yang rasional. Jadi akan sangat baik sekali kalau Bapak Ibu ketika anaknya bertanya kita memberikan jawaban yang sebenarnya dan yang rasional gitu. Oke. Nah, ini adalah tantangan pengasuhan saat pandemi yang kami hadapi juga dari orang tua di sekolah Rumah Cita ya. Yang mana ini juga pasti tidak ringan juga, sangat menantang gitu. Yang pertama adalah perubahan rutinitas di rumah. Jadi ada orang tua yang mungkin anaknya 2 dan dua-duanya harus sekolah ya. Terus padahal satu aja mungkin udah stressful bagi seorang ibu atau seorang ayah ya. Terus mungkin ada orang tua yang dua-duanya bekerja di kantor dan ternyata anaknya ya tidak ada yang menemani untuk sekolah. Terus waktunya bertabrakan dengan kegiatan lain atau pekerjaan domestik dan seterusnya. Ini kami hadapi di sekolah Rumah Cita dan biasanya orang tua mengkomunikasikan masalah ini ke atau ke edukatornya atau ke gurunya gitu, sehingga edukator memahami permasalahan yang dihadapi oleh orang tua gitu. Dan biasanya kami membuat sebuah bukan kebijakan tapi kesepakatan lah dengan orang tua bahwa untuk mengumpulkan tugas itu tidak harus di hari H, tidak ada jamnya, tidak ada deadline-nya, terserah seselonya Bapak dan Ibu. Dan masalah yang lain adalah bagaimana kalau anaknya yang bosan dan tidak mau mengerjakan kegiatan dari sekolah gitu. Dan lagi orang tua mengkomunikasikan kembali ke edunya, ke gurunya, dan gurunya pun juga menerima bahwa ini adalah hal yang berat juga untuk anak ketika dia harus sekolah dan tidak bertemu teman-temannya dan melihat teman-temannya hanya di layar laptop itu, sehingga tidak melakukan tugas dari sekolah bisa diganti dengan tugas-tugas yang bisa dilakukan di rumah gitu. Mungkin jadi nanti biasanya edukator akan memberikan orang tua minggu ini tuh saya mau lihat indikator ini. Jadi silakan cari kegiatan di rumah yang bisa menstimulasi ini. Misalnya pengen lihat motorik halusnya,
dan diberi kegiatan untuk membuat mainan dari barang bekas gitu. Membuat mainan dari barang bekas, anaknya nggak mau, ya nggak apa-apa. Dan anaknya mau apa di rumah? Mungkin bantu memasak, atau mungkin asah-asah, atau mungkin bantu mencuci, karena mencuci juga melatih motorik halusnya dan juga motorik kasarnya gitu ya. Jadi libatkan saja anak dengan kegiatan di rumah, karena sebenarnya kegiatan-kegiatan di rumah itu sangat menstimulasi sekali. Itu ya. Terus penyesuaian dengan teknologi ya, untuk beberapa orang juga karena anaknya harus 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 sekolah lewat Zoom, lewat laptop, dan juga rendahnya pengetahuan tentang pengasuhan. Jadi pola komunikasi dan interaksi yang kurang ramah untuk anak, terus juga pola asuh yang menggunakan hukuman, itu hukumannya juga akan semakin tereskalasi, sehingga impact-nya adalah kekerasan anak meningkat gitu. Jadi nih ya, nih ada link kekerasan Simfoni. Jadi ini tuh data dari Kemen PPA, data real time angka kekerasan di Indonesia. Gitu, teman-teman bisa buka. Jadi kekerasan itu tinggi terjadi di rumah sendiri, dan kalau data yang real time yang sekarang itu sepanjang 2021 ya, sepanjang 2021 itu berarti sudah pandemi konteksnya. Terus banyak terjadi ya, yang pelakunya adalah orang dekat sendiri. Kekerasannya pun macam-macam, mulai dari kekerasan emosional, kekerasan fisik, dan juga kekerasan seksual. Gitu. Jadi kekerasan itu juga macam-macam, teman-teman. Kekerasan emosional itu adalah kekerasan yang paling sering tidak disadari ya, teman-teman. Jadi ketika anak merasa tidak aman, merasa takut, merasa tidak nyaman dan tidak aman dengan orang dewasa, karena orang dewasa melakukan sesuatu ke dia, misalnya penelantaran atau membentak atau labeling, itu adalah sebuah kekerasan. Gitu. Ini juga dampak terhadap pengasuhan, ada stres. Ini yang juga menyebabkan kekerasan terhadap anak itu meningkat. Gitu. Stres, cemas, dan perasaan tidak bisa mengendalikan keadaan. Gitu. Ini sebenarnya hal-hal yang wajar ya teman-teman ya. Itu. Nah, ini berita-berita yang saya screenshot ya, kekerasan pada anak di masa pandemi COVID-19 meningkat. Teman-teman boleh lihat datanya di Simfoni ya. Itu di mana-mana ini beritanya sama, bahwa selama pandemi laporannya meningkat. Nah, ini adalah pola asuh yang efektif itu seperti apa sih? Nah, menurut BKKBN, pola asuh yang efektif itu yang pertama adalah yang dinamis. Dinamis itu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, situasi, dan kondisi ya teman-teman. Jadi ketika harus Zoom di rumah, mungkin memang butuh penyesuaian, tapi bisa mengikuti, akhirnya bisa menyesuaikan diri. Lamanya seseorang dalam menyesuaikan diri itu memang berbeda-beda, gitu. Dan itu adalah hal yang wajar. Gitu. Yang penting terus diupayakan. Lalu sesuai kebutuhan dan kemampuan anak. Jadi orang tua juga perlu melakukan observasi minat, kekuatan, dan kebutuhan anak. Jadi saya tidak mau bilang itu adalah kekurangan ya, tapi kebutuhan yang perlu kita stimulasi lagi lebih. Gitu. Atau jangan-jangan itu menjadi kebutuhan karena memang anaknya kurang minat. Gitu. Jadi bagaimana sih kebutuhan itu kita stimulasi dengan membuat dia berminat. Gitu. Terus dan lakukan scaffolding. Scaffolding ini bantuan sesuai dengan tahapannya. Mungkin yang pertama harus secara fisik, mungkin secara fisik harus dibantu gini. Misalnya anak menumpahkan minuman, awalnya untuk pembiasaan kita mungkin secara fisik menarik tangannya, yuk kita ajak untuk mengelap. Nanti kalau sudah dia bisa bilang, dia paham bahwa ada masalah, Bu, ini tumpah, gitu, ini tumpah, baru kita bantu untuk menemukan lapnya di mana. Nanti dia akan mengelap sendiri. Lalu bisa juga
akan semakin meningkat gitu. Nanti sampai akhirnya dia mandiri sendiri, tahu bahwa itu adalah sebuah masalah yang harus dia tuntaskan sendiri gitu, tanpa bantuan orang dewasa. Gitu. Terus ayah dan ibu konsisten, ini tadi sejalan dengan yang disampaikan Teh Dery ya, bahwa ayah punya peran juga, terus dalam pengasuhan, ayah punya peran dalam pengasuhan, jadi jangan lupa bahwa ayah sama besarnya perannya dengan ibu. Nah, yang juga mungkin sering ditemukan adalah ibunya bilang A, ayahnya bilang B gitu. Ibu bilang aku nggak boleh beli jajan. Terus dia lari ke ayahnya, aku mau jajan, ayahnya bolehin. Nah, jadi perlu membuat kesepakatan. Harus sepakat lagi nih antara masinis dan komasinis. Ini mau gimana? Ini kita mau bikin anaknya supaya makannya sehat nih. Gitu. Jadi kalau makannya sehat, apa yang harus kita lakukan bersama? Aku dan kamu, seperti itu. Lalu teladan yang positif selalu mulai dari diri sendiri. Ya, seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa pengasuhan itu sebenarnya tentang kita kok, bukan hanya tentang anak. Karena apa yang mau kita bentuk ke anak itu selalu dimulai dari diri sendiri dulu. Kalau tidak dimulai dari diri sendiri, pasti akan lebih berat menanamkannya ke anak gitu. Dan akan lebih susah juga gitu. Lalu berikan pujian yang spesifik pada proses sekecil apapun perkembangannya. Selalu berpikir ke depan dan ingat tujuan pengasuhan. Oh ya, aku pengen anakku makan makanan yang sehat, misalnya seperti itu. Jadi apa yang harus kulakukan? Apakah tepat kalau aku memberikan apa tadi istilahnya Teh Dery, internet? Iya, internet. Apakah tepat kalau aku memberikan makanan yang manis-manis dan seterusnya ya? Itu. Terus libatkan anak dalam setiap aktivitas rumah. Tadi sudah saya singgung dikit ya, bahwa sebenarnya setiap aktivitas rumah itu bisa menstimulasi anak, menstimulasi tumbuh kembang anak. Lalu sabar. Sabar ini mungkin juga kita perlu belajar lagi ya teman-teman, karena sabar ini dalam pengasuhan anak juga pasti harus berkali-kali lipat usahanya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan atau mungkin anaknya bertanya terus, kita harus sabar dengan menjawab. Sabar, tidak perlu menjawab dengan kasar, tidak perlu menjawab dengan nada yang tidak enak seperti itu. Lalu selalu memberikan penjelasan. Nah, terus sabar memberikan penjelasan, realistis. Jadi realistis ini sesuaikan ekspektasi ya, ekspektasi dengan tumbuh kembang dan kemampuan anak, tahapan perkembangan anak gitu. Jadi tadi ya yang autoritatif tadi atau yang demokratis tadi adalah pengasuhan yang realistis. Dan juga menjaga kebersamaan. Caranya gimana? Bikin kesepakatan yang dipenuhi oleh seluruh keluarga, yang perlu dijalankan oleh seluruh keluarga. Dan kalau tidak menjalankan, akan ada konsekuensinya. Apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Hukuman biasanya itu tidak berkaitan dengan kesalahan. Jadi misalnya kalau kamu main terus, kamu nggak boleh nonton TV. Atau misalnya kalau kamu menumpahkan minuman, misalnya kamu menumpahkan minuman, kamu nggak boleh minum lagi seumur hidup. Nah gitu. Jadi hal yang tidak masuk akal mungkin ya, yang sebenarnya itu spontan dikatakan, dilontarkan oleh ibu-ibu, tapi tidak pernah serius ya. Sebenarnya nggak serius ya ketika orang tua mengucapkan itu, tapi sebenarnya dari proses itu anak jadi tidak belajar. Kenapa dia tidak boleh menumpahkan air, terus bagaimana caranya, anak tidak belajar itu gitu. Jadi konsekuensinya adalah kalau misalnya kasusnya menumpahkan air, ajak dia untuk mengelap gitu. Jadi yang berhubungan dengan kesalahannya. Kalau misalnya dia tidak mau mandi, jelaskan kenapa kamu tidak. Kalau kamu tidak mandi, apa akibatnya itu seperti ini dan seperti itu dan sebaiknya dan seterusnya, dan itu akan menstimulasi kognisinya untuk berlogika.
sebab akibat dan seterusnya. Itu seperti itu. Eh, Pola asuh yang efektif ini sebenarnya tidak hanya bisa diterapkan oleh orang kita yang sudah berkeluarga ya, tapi juga yang belum berkeluarga bisa mulai dilatih, gitu. Mulai dari sabar ya mungkin ya, gitu. Karena memang untuk menerapkan ini semua mungkin tidak segampang itu, tidak segampang membalikan telapak tangan gitu. Lalu kalau bisa juga mungkin yang belum menikah, kalau sudah ada pasangannya ajak ngobrol dulu. Apa tujuannya menikah itu apa? Tujuan nanti kalau punya anak mau ikut terlibat pengasuhan atau tidak, dan seterusnya. Jadi ajak bicara, lalu latih sama-sama latihan untuk berkomunikasi efektif gitu. Oh, tadi kelewat ya, komunikasi yang efektif. Jadi berempati dan menggunakan teknik iMessage atau pesan saya istilahnya. Jadi saya merasa apa gitu. Jadi sampaikan perasaannya. Aku sedih kalau misalnya kamu menaruh handuk basah di kasur, misalnya seperti itu. Itu masalah kecil yang kayaknya mendunia ya. Itu antara suami istri ya, naruh handuk basah di kasur gitu. Jadi Maaf, terus Mbak Nunu, 2 menit lagi ya Mbak ya? berapa? 2 menit lagi ya Mbak ya untuk waktu. Oh oke ya. Ya, maaf penjelasan dulu. Oke. Terima kasih. Apa namanya? Oke, nanti ini nanti saya menyelesaikan yang ini dulu, tapi untuk yang pola makan mungkin saya akan di skip-skip ya Mbak Melisa ya. Karena itu lebih banyak bahan bacaan. Itu. Lalu sampai mana tadi? Oh ya, gunakan teknik iMessage ya tadi ya. Jadi sampaikan saja perasaannya dan kenapa merasa seperti itu dan apa yang diinginkan gitu. Aku nggak suka handuk basah ditaruh di tempat tidur karena kasurnya jadi basah. Aku maunya kamu kalau naruh handuk itu di tempatnya gitu. Atau aku senang kalau kamu naruh, bisa juga aku senang kalau kamu naruhnya di mana, di gantungan atau di mana, di tempatnya. Seperti itu. Nah, ini adalah sebuah fragmen yang menggambarkan pengelolaan emosi. Jadi ada situasi seperti ini. Pengelolaan emosi itu melibatkan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan. Nah, gini. Nah, ini mengelola emosi. Jadi ketika mungkin tadi masalahnya adalah baru pulang kerja, capek, ternyata anak yang jatuhin HP sampai mati, sampai rusak gitu ya. Ini terus ada rasa-rasa tidak enak dan rasanya mungkin pengen teriak, rasanya pengen marah gitu. Kita rasakan dulu, lalu rem gitu, langsung rem gitu. Mungkin bisa masuk kamar dulu atau bentar deh, bilang ke anaknya, bentar deh, ibu capek, mau ke kamar dulu gitu. Atau kita rem, baru proses penerimaannya, menerima, tidak menolak perasaan yang tidak nyaman tadi, lalu sadari kenapa, apakah kita marah karena anak merusak HP atau sebenarnya kita marah karena kita dalam kondisi capek gitu, atau kita dalam kondisi tidak sehat atau tidak enak badan. Sadari itu. Nah, jadi setelah menemukan apa yang menjadi penyebab timbulnya emosi, selesaikan masalah dengan bicara kalau sudah tenang ya. Jadi kalau sudah oke, oh ternyata tuh aku sakit karena sakit, baru sampaikan ke anak, tadi ibu itu marah, merasa marah karena kamu jatuhin HP padahal aku tuh lagi capek, misalnya gitu, aku lagi kesel dan seterusnya. Dan diselesaikan gitu. Jadi dengarkan juga anak menurut masalah itu tadi, menurut anak gimana kejadiannya. Aku tuh tadi mau naruh dan seterusnya, mungkin kesenggol dan seterusnya gitu. Ini bisa dilakukan oleh semua orang dewasa ya. Kita mengelola emosi baik yang sudah menikah ataupun belum, baik yang sudah punya anak ataupun belum. Dan memang butuh proses. Saya sendiri pun masih berproses ya. Kadang-kadang apalagi di situasi pandemi seperti ini banyak yang membuat hal menjadi lebih mencemaskan, lebih apa ya, lebih tidak enak gitu. Seperti itu. Ya. Oke, lalu
Nih ya, utamakan menyelesaikan masalah dengan bicara. Kalau sudah tadi sudah tenang, sudah tahu penyebabnya, mungkin bisa ditanyakan. Tadi ceritanya gimana? Kok bisa jatuh? Gitu. Terus beri pesan singkat, pesan aku iMessage tadi. Terus beri kesempatan anak untuk mengungkapkan perasaannya juga, atau cerita dari perspektif dia itu seperti apa, lalu sepakati. Oke, berarti supaya nggak jatuh lagi HP-nya gimana? Atau kalau misalnya umurnya mungkin masih lebih kecil, oke berarti gimana kalau misalnya HP-nya kita simpan di atas aja supaya nggak kena kakimu lagi, seperti itu. Oke, nah ini tentang perilaku makan, ini sedikit lagi Mbak Melisa ya. Tentang perilaku makan anak, bahwa anak itu belajar, tidak hanya belajar apa yang dia makan, tapi juga bagaimana dia makan. Kenapa dia makan gitu. Jadi 5W1H tentang makan dia akan pelajari di 5 tahun pertama, dan belajarnya pun dari orang terdekatnya, yaitu keluarganya. Bagaimana bapaknya, ibunya, kakaknya, neneknya, kakeknya yang ada di satu rumah. Dan kalau misalnya sudah bersekolah, dalam konteks tidak pandemi ya, kalau sudah bersekolah dia akan melihat juga bagaimana gurunya, bagaimana teman-temannya makan juga gitu. Oke. Nah, manusia itu memang terlahir dengan insting untuk cenderung memilih makanan yang manis dan gurih gitu, dan menghindari rasa pahit, karena manis dan gurih itu punya kalori yang tinggi untuk hidup gitu, menghidupkan kita itu adalah insting ya. Sementara pahit itu sangat terasosiasikan dengan racun gitu. Ini adalah insting evolusioner gitu. Jadi dari dulu, dari zaman dahulu gitu. Nah, kecenderungan ini yang terus membuat timbul masalah-masalah makan, seperti menolak sayur dan buah-buahan yang cenderung rasanya pahit atau getir gitu ya, agak sepet kayak gitu. Buah-buahan ini juga asam, sebenarnya asam juga salah satu rasa yang dihindari gitu. Terus manusia juga memiliki threshold terhadap sensori makanan yang berbeda-beda atau ambang batas. Mungkin teman-teman pernah mendengar atau punya pengalaman, aku tuh dulu suka durian loh. Terus suatu hari aku makan durian banyak banget. Sampai akhirnya aku nggak bisa makan lagi sekarang karena enak. Karena threshold-nya terlewati. Begitu. Sama, mungkin tadinya dia suka loh makanan ini, dia mau, terus diulang-ulang terus. Makan itu lagi, sampai akhirnya threshold-nya terlewati. Threshold-nya terlewati, akhirnya anaknya menolak. Nah, gitu. Jadi itu problem perilaku makan pada anak yang umumnya terjadi pada anak usia dini ya. Bahwa itu menolak makan, kita perlu cari tahu penyebabnya apa, mungkin lagi tumbuh gigi atau mungkin variasinya, mungkin bosan dan seterusnya. Lalu menolak makanan yang dikenal itu sebenarnya namanya food neophobia, dan itu hal yang wajar ya. Saya nggak tahu nanti Mbak Tita akan membahas ini atau tidak gitu. Jadi food neophobia ini disorder akan dibantu oleh Mbak Tita juga penjelasannya, Mbak Nunung. Oke, baik. Nah, terus ini tadi sudah saya jelaskan ya, mau makanan tertentu tapi tiba-tiba menolak, terus hanya mau makan makanan tertentu. Nah, ini membentuk perilaku positif ada 3, yaitu dengan modeling, mulai dari orang tua dulu, lalu memberikan dukungan dan penghargaan, hargai proses, berikan pujian ya. Jadi ada 3, modeling, memberikan dukungan dan penghargaan. Oh, ketinggalan ternyata. Sama pembiasaan yang konsisten dengan disiplin positif gitu. Jadi 3 ini teman-teman untuk membantu perilaku positif apapun perilakunya. Gitu. Jadi selalu dimulai dari diri sendiri dulu, lalu konsisten, lalu dukung. Gitu. Oke, berikutnya ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk menanamkan perilaku makan sehat. Tapi ini sebenarnya bisa dibaca sendiri, Mbak Melisa. Dan juga di akhir slide ini saya juga memberikan referensi yang saya baca untuk membuat materi ini. Jadi mungkin bisa dicari, ya, begitu. Jadi selamat Hari Anak Nasional
teman-teman. Jadi temanya tahun ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju karena konteksnya pandemi ya teman-teman. Jadi untuk memenuhi hak anak kita perlu lebih ekstra lagi dan ini bukan hal yang mudah kalau dikerjakan sendirian. Jangan lupa tadi it takes a village to raise a kid gitu. Semoga pandeminya berlalu lalu kita semua dalam kondisi yang sehat-sehat ya teman-teman. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf.